Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Sebab sungguh Dia adalah Juru Selamat yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Desember. Kita sudah mendekati momen-momen Natal, saudara ya. Dan mulai minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran tentang Natal, berkaitan dengan Natal. Dan pagi ini saya mau kita semua terus mengingat bahwa Natal itu momen di mana Allah itu datang kepada manusia. Amin. Ini kebenaran yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Ini kebenaran yang diilhamkan, yang dinyatakan kepada kita bagaimana Allah datang kepada kita. Allah diam di antara kita. Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita dan Dia menyelamatkan kita. Amin. Anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sehingga Natal bukan sekedar perayaan, tetapi perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Amin. Sudah rindu bertemu dengan Yesus? Kita sudah bersama-sama dengan Dia sekarang di dalam iman. Dan mari kita menikmati berkat-berkatnya. Itulah berkat damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Sekalipun kita hidup di tengah dunia yang semakin sulit ini. Mari kita membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat yang sangat populer. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat yang ke-14, saya akan fokus di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, di minggu-minggu ini bahkan sudah mulai minggu yang lalu mungkin, kita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk menyongsong perayaan Natal ya. Tentunya sudah ada rumah-rumah yang sudah mulai disiapkan, mulai dibersihkan, dicat. Kita mempersiapkan dekor Natal ya untuk gereja kita. Kor sudah mulai berlatih, angklung sudah mulai berlatih sebab tanggal 1 sudah ada perayaan Natal Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur dengan kegiatan itu. Karena selain kita memuji memuliakan Tuhan melalui kegiatan itu, kita juga menjadi saksi bahwa ada juru selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu dan telah mengadakan karya keselamatan untuk penebusan dosa. Amin. Itu juga sebuah kesaksian yang sangat indah. Tetapi mari seperti tadi saya katakan, pagi hari ini kita mau mengingat bersama-sama bahwa Natal itu adalah tindakan Allah, inisiatif Allah yang datang kepada manusia. Natal itu tidak pernah dimulai dari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Tetapi Natal selalu dimulai dari Allah sendiri. Allah yang mencari manusia. Allah yang datang kepada manusia. Allah yang berkenan diam bersama-sama dengan kita. Allah yang berkenan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Ini adalah karunia yang sangat besar. Dan ini mempertegas kebenaran
bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu, kita tidak rajin ke gereja karena kita mau diselamatkan. Kita tidak rajin melayani karena kita mau lebih dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak memberi karena kita mau lebih dihormati oleh Tuhan. Kita melakukannya sebab kita telah menerima anugerah terbesar, itulah keselamatan jiwa kita. Inilah anugerah. Kalau kita boleh beriman pagi hari ini, itu semua karena inisiatif Allah, itu semua karena pekerjaan Allah. Allah yang pertama-tama mencari kita, Allah yang memanggil kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menguduskan kita. Dan percayalah, Dia yang memulai keselamatan itu, Dia akan menyelesaikannya. Dia akan memuliakan kita bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Inilah anugerah yang besar. Nah, berkaitan dengan Allah yang datang kepada manusia itu, perhatikan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak. Hancur, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan total depravity. Ini kerusakan total. Dosa bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah. Terbentang jurang yang sangat lebar antara manusia dengan Allah yang tidak memungkinkan bagi manusia untuk mencapai Allah. Ini realitas dosa. Dosa membuat manusia lari menjauh dari Allah. Dosa membuat manusia bersembunyi dari Allah. Dosa membuat manusia undur dari hadirat Allah. Ini realitas Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Mereka takut, mereka malu, mereka telanjang, mereka bersembunyi, mereka menjauh dari Allah. Perhatikan bahwa manusia tidak mencari Allah. Di dalam Roma pasal 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Justru manusia lari menjauh dari Allah. Tetapi berkat yang terindah adalah di saat manusia meninggalkan Tuhan. Di saat manusia bersembunyi, di saat manusia lari dari Allah, di situ Allah mencari manusia. Amin. Allah mencari manusia, Bapak Ibu. Kita membaca di Kejadian pasal yang ketiga bagaimana Allah datang di tengah hari sejuk. Dia memanggil Adam, di manakah engkau? Lihat, Allah yang memutuskan untuk turun menjumpai manusia. Allah mencari manusia. Allah yang datang kepada Adam yang sedang bersembunyi pada waktu itu. Allah mencari Hawa yang sedang bersembunyi pada waktu itu. Ketika dia berkata, Adam, Hawa, di manakah engkau? Ini bukan panggilan yang menakutkan, bukan panggilan untuk menghukum. Ini panggilan karena kasih sayang. Amin. Allah datang untuk mencari mereka, untuk menyelamatkan mereka. Kita tahu ceritanya bagaimana Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi kemaluan mereka. Ini pola yang harusnya kita pahami. Sejak awal penciptaan sampai hari ini Bapak Ibu. Manusia itu kebanyakan terus lari dari Allah. Bersembunyi dari Allah. Menjauh dari Tuhan. Mencari kesenangannya sendiri. Mencari jalannya sendiri. Hidup menurut keinginannya sendiri. Tetapi Allah selalu mencari kita. Amin. Allah selalu datang kepada manusia. Ini pola yang terus berlangsung sampai hari ini. Dan inilah benang merah yang seharusnya kita tahu berkenaan dengan Natal. Bahwa dari panggilan Allah kepada Adam, Adam di manakah engkau? Allah turun, Allah masuk ke taman itu. Dan Allah mencari manusia, menyelamatkan manusia. Lalu bagaimana Allah datang melalui tabernakel untuk berhadirat di tengah kehidupan umatnya. Dan pada puncaknya Allah yang datang kepada manusia, dia menjadi manusia. Amin. Dia menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Ini kemuliaan Natal Bapak Ibu. Jadi Natal itu adalah momen ketika Allah datang
mencari manusia. Sejak dari Taman Eden sampai akhirnya Allah sepenuhnya datang melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, berkat yang sangat besar. Inilah kasih karunia yang sangat besar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar beberapa poin dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, mari kita merenungkan beberapa hal penting berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Allah yang datang mencari manusia. Manusia sering kali lari menjauh, tetapi Allah tidak pernah menyerah. Allah terus datang mencari manusia. Bapak Ibu, tentunya kita disadarkan bahwa Allah itu selalu lebih dulu mengasihi kita. Amin. Allah itu selalu lebih dulu mengampuni kita. Allah itu selalu lebih dulu mendekati kita. Kita enggak pernah lebih dulu, kita enggak pernah mendahului Tuhan. Ingat kata firman Tuhan juga, kita mengasihi sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang saya mau katakan? Tidak ada dosa yang terlalu besar yang membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang membuat kita kehilangan pengharapan. Tidak ada luka-luka batin yang terlalu hebat. Karena di tengah-tengah dosa, pemberontakan kita, mungkin di tengah-tengah pelarian kita, Allah itu terus mengejar kita. Percaya Bapak Ibu? Allah terus mencari kita. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan ciptaannya, apalagi dia tidak pernah membiarkan umat ketebusannya. Mungkin hari ini ada yang merasa suaminya atau istrinya, orang tuanya atau anak-anaknya lari jauh dari Tuhan. Ada pergaulan yang buruk mungkin sedang mengikat janji dengan orang yang tidak seiman. Saudara sudah mulai khawatir, takut, ingat. Tuhan akan mencari mereka juga. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah doakan terus mereka, doakan terus mereka. Allah bukan Allah yang berpangku tangan, melihat dosa umatnya. Melihat umatnya menjauh daripadanya. Dia bukan Allah yang berdiam diri, tetapi dia adalah Allah yang mencari. Mungkin anak kita sekarang lagi asik dengan gadgetnya, asik dengan dunianya, menjauh dari Tuhan. Kalau dinasihati, marah malahan. Sampai-sampai banyak orang tua yang bilang, ini mau gimana lagi, anaknya enggak mau. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Terus doakan. Allah mencari mereka. Amin. Allah pasti akan datang kepada mereka. Contoh adalah saya sendiri. Saya sejak kecil sekolah minggu, remaja, pemuda ke gereja, tetapi saya sempat terhilang dalam waktu yang cukup lama. Saya hidup menurut kehendak saya sendiri. Tetapi kalau saya ada sekarang melayani dia, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya ingat Tuhan, bukan karena saya mampu menemukan Tuhan, bukan karena saya mampu menemukan jalan, karena Allah yang mengasihi saya itu mencari saya, menemukan saya, dan menjadi jalan bagi saya. Amin, percaya Bapak Ibu? Amin. Kalau kekasih-kekasih kita kembali kepada iman yang murni, kembali kepada jalan Tuhan, bukan karena hebatnya mereka, bukan karena hebatnya kita, itu karena pekerjaan Tuhan. Makanya saya sampaikan di kaum pria kemarin, bahwa revival, kebangunan rohani adalah pekerjaan Roh Kudus yang membangkitkan iman kita, yang membangkitkan kerohanian kita, yang memulihkan hidup kita untuk kembali ke jalan iman yang murni, untuk berbalik kepada Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu menghias gereja ini dengan dekorasi yang mewah supaya orang datang. Kita nggak perlu menambah fasilitas supaya orang lebih kerasan di gereja.
Kita mungkin tidak memakai lampu-lampu hias yang begitu indah, yang mahal harganya untuk membuat orang datang. Orang datang karena Allah terlebih dahulu menemukan, mencari dan membawa dia kembali. Amin Bapak Ibu. Kebangkitan rohani itu selalu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Sekarang orang banyak berpikir hadirat Allah ada di gereja-gereja besar, mega church, dengan musik yang mewah, dengan gedung yang megah, dengan fasilitas yang luar biasa. Saya bicara sama kaum pria kemarin, saya diselamatkan, saya dimenangkan di satu gereja kecil dengan gembala seorang ibu yang sangat sederhana. Yang khotbahnya sangat sederhana. Tapi kenapa saya bisa kembali kepada Tuhan? Karena dia menjamah saya. Dia memulihkan saya, dia membangkitkan iman saya. Saudara jangan menyerah terhadap anak-anakmu. Amin. Amin. Saya enggak lebih baik dari anak-anak saudara yang mungkin sekarang menjauh dari Tuhan. Jangan menyerah terhadap suami. Jangan menyerah terhadap istri, orang tua, siapapun juga saudaramu yang mungkin sekarang sedang lari. Doakan terus, doakan terus, doakan terus sebab Allah adalah Allah yang datang, Allah yang mencari, Allah yang tidak membiarkan. Minggu yang lalu saya sampaikan Hagar dalam keputusasaannya dia kehilangan arah. Karena penderitaannya dia lari dari tuannya, lari dari nyonyanya. Dia pergi ke padang gurun, tempat yang sepi. Dia sedang hamil, tidak ada kekuatan saudara. Dia menderita, dia tidak tahu arah tujuan. Mungkin dia akan mati di padang gurun. Karena binatang buas, karena kejahatan, atau karena fisiknya yang semakin melemah. Tetapi di tengah-tengah keputusasaannya, Allah datang menemukan dia. Amin. Hagar, dari manakah engkau? Dan kemanakah engkau akan pergi? Pulanglah kepada nyonyamu. Karena aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau ibu bagi banyak bangsa. Itu Allah kita. Itu bisa berlaku untuk kita. Berlaku untuk anak-anak kita. Berlaku untuk keluarga kita. Amin. Yang kita butuhkan siapa? Hanya Tuhan. Dan menanti-nantikan Tuhan. Makanya Yesaya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan seperti Raja Wali yang terbang naik tinggi mengatasi badai kehidupan ini. Amin. Nantikan Tuhan. Kita datang karena kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Lebih dekat kepadanya dengan kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang datang kepada manusia. Mari kita sadar. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tetapi lebih lagi berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya ada 5 anak saudara, yang orang bilang belum mentas katanya saudara, itu bahasa dulu kan belum mentas gitu ya. Ya ada kekhawatiran, ada kegelisahan, tetapi memahami kebenaran ini dan mengingat kehidupan saya sendiri, Tuhan akan menemukan mereka. Tuhan yang akan datang dan akan menolong mereka, akan memberkati mereka dan menuntun di jalannya. Amin. Mungkin saudara melihat, anakku ya opo ya seumben ya, masa depannya ya opo ya. Gak usah khawatir saudara. Percaya sama Yesus. Amin. Ini yang sedang saya bangun dan itu menguatkan hidup saya. Kalau orang bertanya begini, ya apa nanti anakmu Pak Pendeta? Anakku bukan milikku, anakku milik Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Amin saudara? Amin. Itu milik pusaka bagi kita. Milik pusaka dari Tuhan. Kalau Tuhan menentukan jalan saya, Tuhan juga akan menentukan jalan hidup anak-anak saya. Dan semua kita yang ada di sini, kalau kita sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan, percayalah Allah tidak pernah terlalu jauh dari kita. Amin. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Nah kemudian saudara, kita tidak perlu lagi bersembunyi dari Allah. Ada banyak orang yang lari sembunyi karena dia merasa aku tidak layak Tuhan. Aku masih begini, aku masih begitu. Apa kok nang gereja? Sungkan aku sama Om Doni. Loh kok sungkan sama saya saudara?
malu sama Tuhan, aku ini belum layak. Saudara, kita tidak perlu bersembunyi. Karena apapun pergumulan kita, apapun luka yang kita hadapi hari-hari ini, apapun kelemahan kita, Allah akan mencari kita, Allah datang dan memulihkan kita. Percaya Bapak Ibu? Tidak ada umatnya yang dibiarkan. Kata pemazmur, sekalipun aku jatuh tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena Allah itu bukan Allah yang meninggalkan, tetapi Allah yang setia pada komitmennya untuk mengasihi kita. Tidak usah sembunyi. Biarkan jiwamu terbuka terhadap Tuhan. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak lari, Daud tidak sembunyi, tetapi dia menghampiri tahta kasih karunia. Dia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Aku dikandung dalam dosa oleh ibuku. Aku berdosa kepadamu. Tuhan, layakkanlah aku. Dan Daud dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Akan selalu ada momen pertobatan. Akan selalu ada momen pemulihan. Akan selalu ada momen kebangkitan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena khotbah saya powerful, bukan karena gereja ini powerful, bukan. Tetapi karena Allah komitmen pada kasih-Nya kepada kita. Makanya segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Saya gak pernah merasa hebat, saya gak pernah merasa kuat. Dan saya tidak harus berjuang dengan kekuatan saya. Bagian kita adalah memberitakan firman. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan yang berurusan dengan hati manusia. Karena Tuhan yang berurusan dengan hidup kita pribadi lepas pribadi. Makanya jangan bersembunyi dari Allah. Mari saudara, Natal yang akan kita rayakan, jangan sekedar menjadi perayaan. Tetapi jadikan momen perjumpaan dengan Allah. Momen menikmati kasih Allah. Amin. Momen menikmati persekutuan dengan Dia. Dan mari kita merayakan Natal dengan penyembahan yang sungguh-sungguh. Dengan ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Sebab ternyata Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita. Dia yang memutuskan untuk turun menemui kita. Diam di tengah-tengah kita. Menyatakan kemuliaannya. Dan menyelamatkan jiwa kita. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mari kita setia karena kita memahami bahwa semua yang kita miliki, keselamatan jiwa kita, kehidupan yang baik hari ini, semuanya adalah berkat Tuhan. Semuanya adalah anugerah Allah. Kita melakukannya sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Bukan orang-orang yang ingin dimerdekakan, tetapi orang-orang yang sudah merdeka. Yang telah dimerdekakan. Dan yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Sungguh anugerah yang sangat besar. Mari Bapak Ibu, saya masuk kepada poin-poin dari penjelasan ayat ini. Yang pertama perhatikan, ini sangat penting. Kenapa saya mau mengatakannya kembali? Karena ini yang menjadi pergumulan gereja sekarang. Ya kemarin di grup MD Jatim ada seorang pendeta yang lagi men-share khotbah dari tidak tahu dari mana sudah. Yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kami sudah berikan SP1. Ini akan ada SP2 ini. Waduh kalau sudah begitu susah. Ini penting. Perhatikan poin yang pertama Bapak Ibu. Allah itu datang kepada kita melalui inkarnasi. Amin. Kita perlu paham ini. Allah itu datang kepada kita melalui inkarnasi. Bisa ditayangkan ayat yang ke-14 lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu ini pemahaman yang harus kita terima, kita percayai, kita hidupi, kita ukir di dalam hati kita. Bahwa Allah itu datang menjumpai manusia itu melalui inkarnasi. Sekali lagi firman itu telah menjadi manusia. Ini tindakan yang benar-benar menjadi manusia. Menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus.
Dan saya mau mengatakan tidak ada kebenaran yang lebih menakjubkan daripada kebenaran ini. Firman menjadi manusia. Nah, siapakah firman itu, saudara? Siapakah firman yang menjadi? Ini bukan ciptaan, ini bukan manusia yang sama dengan kita, tetapi dia yang menjumpai kita adalah firman yang menjadi manusia. Ternyata firman yang kekal itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, ini penting sekali. Saudara perlu mempertanggungjawabkan iman. Saudara perlu menyaksikan, mengajar anak-anak kita yang masih remaja, yang masih kecil. Mengajar keluarga kita untuk mengenal kebenaran ini. Kita tidak boleh salah terhadap kebenaran ini. Karena kalau kita salah mengenal Allah, kita salah mengenal Yesus, kita menyembah Allah yang salah. Dan kita tidak akan menikmati keselamatan itu. Lihat, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman yang menjadi manusia itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada dua pribadi di sini. Ada firman, ada Allah. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada dua pribadi di sini yang sehakikat. Yang ada pada mulanya. Yang selalu bersama-sama. Dan kedua pribadi ini adalah Allah. Ini statement yang sangat jelas. Tidak lagi perlu dinalar, saudara. Karena nalar kita tidak mampu, ini melampaui nalar. Ini adalah kesaksian Alkitab yang sangat luar biasa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa yang mampu menjadikan langit dan bumi? Siapa yang mampu menjadikan saudara? Kalau bukan Allah, Dia tidak mampu melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Dia yang datang menemui kita itu adalah Allah sendiri. Dia ada pada mulanya. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu. Bukan bayi istimewa. Bukan manusia luar biasa. Bukan. Tetapi Allah yang kekal, firman yang kekal, yang ada sejak dari semula, yang bersama-sama dengan Bapa, yang menciptakan segala sesuatu. Dan sekarang Dia berinkarnasi, Dia menjadi manusia, Dia menjadi sama dengan kita. Bapak Ibu, perayaan kita bukan sekedar merayakan kelahiran tokoh besar. Bukan sekedar merayakan kelahiran tokoh moral yang hebat. Kita merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita merayakan kasih Allah yang sangat besar. Di mana Allah sendiri hadir di tengah-tengah manusia. Amin. Wow, awesome God. Ini Allah yang sangat luar biasa. Jadi Allah itu bukan menjelma sementara. Saudara kalau membaca di kitab Kejadian, seringkali Allah itu menjumpai dalam bentuk teofani. Teofani itu adalah penampakan Yesus Kristus yang disebut dengan malaikat Tuhan. Ketika Allah menjumpai Abraham, Yesus menjumpai Abraham, ada 3 pribadi di sana. Yang disebut dengan malaikat Tuhan itu adalah teofani. Bukan menjelma dalam pengertian teofani lagi, tetapi benar-benar menjadi manusia. Sama seperti kita. Bedanya Dia tidak berdosa. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang masuk ke dalam kemanusiaan. Ini kasih yang sangat-sangat besar. Dan yang berikutnya, Allah itu benar-benar manusia loh saudara. Ya, maksud saya benar-benar menjadi manusia. Yesus itu 100% manusia, Dia juga 100% Allah. Ini penting, Dia bukan manusia setengah dewa. Bukan, Dia bukan seperti Hercules. Tapi Dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Satu pribadi dengan 2 natur. Ya, di saat yang sama Dia adalah Allah,
dan di saat yang sama dia adalah manusia. Dua natur ini, dua sifat ini tidak bercampur, juga tidak terpisah, tetapi satu dalam kesatuan yang sempurna. Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Makanya dikatakan menjadi daging itu dalam bahasa Yunaninya sarx egeneto. Sarx egeneto. Sarx itu daging, egeneto itu menjadi. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya tampak seperti manusia, seperti pandangan-pandangan yang ada di dunia ini sejak awal gereja juga. Dia bukan tampak seperti manusia, tetapi dia benar-benar manusia sama seperti kita. Ini yang perlu kita pahami. Became flesh, sarx egeneto, menjadi manusia. Ia mengambil seluruh sifat manusia, tetapi tidak berdosa. Ia hidup di dunia yang nyata. Dia hidup sama seperti kita. Ini luar biasa. Allah yang tidak terbatas itu. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang ada pada mulanya. Allah yang bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah. Yang adalah firman, yang adalah Allah itu. Dia menjadi manusia. Dia menerima segala keterbatasan manusia. Wow, saudara, adakah pribadi yang seperti itu? Yang mau menjadi sama dengan manusia yang penuh dengan penderitaan. Allah yang maha tinggi itu menjadi bayi yang perlu digendong, yang perlu ditimang, yang perlu disusui, ya, yang perlu dibantu, yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ini kasih yang sangat besar. Ya. Ibu-ibu tahu bagaimana merawat bayi. Allah yang maha tinggi menjadi bayi. Allah yang maha mulia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang kotor, yang keras, yang menyakitkan. Allah yang kekal itu pada akhirnya mengalami apa yang namanya lapar. Mengalami apa yang namanya haus. Mengalami apa yang namanya penderitaan. Jadi Allah tidak hanya bicara dari sorga, tidak hanya bicara dari jauh, tetapi Allah itu turun menjadi manusia untuk bisa bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah inisiatif kasih Allah yang menyelamatkan. Amin. Ini yang harus kita pahami. Ini adalah inisiatif dari kasih Allah yang menyelamatkan. Kalau dipikir-pikir, mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa firman menjadi manusia? Jawabannya karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya jauh-jauh ke Jogja untuk menemui anak saya? Karena dia tidak mampu mengerjakannya sendiri. Dia butuh papa mamanya di sana. Tapi kalau dia mampu mengerjakan sesuatu sendiri, ya tak tinggal. Kerjakan sendiri. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak bisa, aku butuh papa datang. Allah datang karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Amin Bapak Ibu. Karena memang kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang rendah hati, yang menyadari keterbatasannya. Kenapa Yesus harus kenapa firman harus menjadi manusia? Karena dosa menciptakan jurang yang sangat lebar yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dia harus menjadi manusia karena apa? Karena hanya Dia yang bisa menebus kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain. Ini kasih saudara. Inilah yang kita rayakan di dalam Natal itu. Inilah yang kita syukuri. Inilah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus tidak hanya datang untuk mengajar firman, tidak hanya datang untuk memberitakan Injil, tetapi Yesus menjalani hidup yang tanpa dosa, menanggung dosa kita, mati di kayu salib menggantikan kita, bangkit untuk memberi hidup yang baru. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Makanya Yesus harus menjadi pusat dari pemberitaan kita. Yesus harus menjadi pusat dari gereja kita. Yesus harus jadi pusat dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Tanpa inkarnasi tidak akan ada salib Bapak Ibu.
Ya, tanpa salib tidak akan pernah ada yang namanya pengampunan. Dan tanpa pengampunan, ketahuilah, tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan. Makanya segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Inilah yang harus kita ketahui, inilah yang harus kita terima, yang harus kita percaya, yang harus kita hidupi. Kalau kita hadir di sini bukan karena alasan-alasan yang lain, tetapi karena alasan Dia sudah datang menemui kita. Amin. Di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Dan tidak ada hal yang lebih mulia dari itu. Natal sungguh sangat luar biasa. Dan itu seharusnya mendorong kita untuk menyembah Yesus. Dan inkarnasi itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Amin. Makanya disebut Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah tidak menuntut kita naik ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan Allah. Tidak, tetapi Dia yang turun untuk mendapatkan kita. Inilah bukti bahwa Allah itu peduli, Bapak Ibu. Dia datang dengan cara yang paling dekat. Saudara ingat di gambar di malam perjamuan yang terakhir, ya, mereka bisa kumpul bersama dengan Yesus, makan perjamuan bersama-sama dengan Yesus. Yohanes bisa menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Wow, that's amazing, luar biasa. Dia datang dengan cara yang paling dekat. Bahkan Thomas bisa menyentuh luka-luka bekas pakunya. Dia datang dengan cara yang paling dapat dijangkau oleh kita. Dia datang dengan cara yang paling dapat dimengerti oleh manusia. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dan Dia mengasihi kita. Makanya jangan takut, itu kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan gelisah, jangan gentar. Hidup seringkali menjadi sangat sulit. Hidup seringkali menjadi sangat menyakitkan, sangat membingungkan. Tetapi ketahuilah, Dia sudah datang kepada kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, Allah itu datang untuk diam di tengah manusia. Wow. Ini adalah kebenaran yang luar biasa lagi. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-14, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan frasa ini, diam di antara kita. Kalau tadi kita melihat bahwa Allah menjadi manusia, sekarang Allah itu tinggal bersama-sama dengan manusia. Jadi Allah tidak sekedar datang mengunjungi, lalu Dia pergi lagi. Dia bukan datang sebagai tamu, lalu Dia pulang ke rumahnya lagi, tidak. Tetapi Allah diam, artinya Allah itu menetap. Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan? Menyadari Dia ada bersama-sama dengan kita? Itu bukan karena faktor eksternal Bapak Ibu, karena memang Dia sekarang ada di dalam hati kita. 2000 tahun yang lalu Dia hadir secara fisik dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kenaikannya ke surga, Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Roh penolong, Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia diam, Dia tinggal. Kemanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun Bapak Ibu ada, Allah bersama-sama dengan kita. Makanya kata pemazmur, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Engkau dekat, Kau sahabat. Amin Bapak Ibu. Yakin Allah bersama-sama dengan kita? Saat saudara sendiri di tempat tidur, mungkin anak-anak sudah pada kuliah keluar kota, mungkin anak-anak sudah pada bekerja karena kita sudah
kosong sarang kita ya. Misalnya mereka sudah berkeluarga, kita tinggal sendiri. Mungkin pasangan kita sudah lebih dahulu berpulang ke rumah Bapa di surga. Aku kok sepi ya. Enggak, sesungguhnya engkau tidak pernah sendiri. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Saya kemarin ketemu dengan bulik saya, ya hari Selasa yang lalu, bulik saya meninggal saudara, umur 81 tahun, dia yang merawat kakak saya. Kakak saya itu enggak mau tinggal sama-sama saya, enggak enak sama Doni ditinggal lu ngotok katanya saudara ya. Didik lungo, mana ikut ke buliknya. Jadi saya ke sana ya karena sudah menjadi seperti ibu saya sungguh sangat kehilangan, kakak saya sangat kehilangan. Terus kemarin Rabunya saya tanya kakak saya, gimana sekarang, yuk kita pulang ke Jember. Moh katanya saudara, enggak mau saudara. Ya sudah, apa yang saya katakan, ini ada satu bulik saya lagi, ya adiknya dari yang meninggal kemarin. Sepanjang jalan saya jemput dia di Tawang Alun, kami ke Banyuwangi sama-sama, dia cerita. Waktu bulik sakit kemarin, wes tak pikir bulik ini sudah mau dipanggil Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih memberi kesempatan bulik hidup. Dia ceritakan pengalamannya. Waktu dia sendiri, Tuhan berbicara kepada dia. Dia sebut namanya. Dia katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Haleluya Bapak Ibu. Kita enggak perlu punya pengalaman yang sama seperti itu. Enggak harus punya pengalaman yang sama. Tapi firman sudah menyatakan kepada kita, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dia sekali-kali enggak pernah membiarkan kita. Amin. Jadi pada waktu dia sendiri itu, Tuhan, ya apa ini? Dia sudah dinyatakan, sudah pindah 3 rumah sakit, enggak pulih-pulih selama 3 bulan. Pada waktu dia berdoa, dia dengar suara dengan lembutannya, jelas sekali suara itu, jangan takut, aku menyertaimu. Saudara, Allah diam bersama-sama dengan kita, artinya tidak takut. Amin. Boleh cerita lagi? Aturannya enggak boleh 2 menit kalau kesaksian saudara. Pada waktu itu Tuhan izinkan dia itu, ini kesaksian dia, Tuhan izinkan dia itu diganggu oleh roh-roh jahat. Katanya ada anak kecil itu datang dengan muka binatang. Kemudian dia datang dan dia bilang, pergi. Dia pergi lari menemui seorang wanita dengan baju putih tapi rambut gak tahu wajahnya. Tamu lalu hilang. Lalu dia berdoa seperti ini, Tuhan, kok Tuhan izinkan aku melihat yang seperti itu. Anakku, kamu kuat. Kamu kuat. Makanya itu diusir pergi saudara. Makanya benar firman Tuhan mengatakan bukan karena kesaksian ibu tadi ini, bukan kesaksian bulik saya, bukan, tapi memang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan, kenapa Tuhan kau izinkan dia saya diganggu dengan roh-roh jahat? Anakku, kamu kuat. Jadi saudara yang sekarang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan-pencobaan yang hebat, yang mungkin orang lain tidak sanggup menanggungnya. Kenapa saudara menanggungnya? Karena Tuhan melihat saudara kuat. Amin. Enggak usah marah dengan penderitaan saudara. Enggak usah marah dengan pergumulan saudara. Enggak usah marah sama Tuhan. Enggak usah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu batas kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Dia Allah yang diam. Kata diam itu berasal dari kata Yunani eskenosen. Eskenosen itu artinya berkemah. Makanya di kitab Wahyu kita membaca kemah Allah itu turun di tengah-tengah manusia. Eskenosen artinya bertenda, bertabernakel. Artinya apa? Tinggal secara permanen, saudara. Yakin Roh Kudus diam dalam kehidupan kita? Tidak perlu minta-minta lagi. Tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Karena dia sudah dicurahkan dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Dia berdiam. Kenapa dia berdiam? Sebab Allah itu ingin hadir dekat, bukan jauh dari manusia.
Nah yang seringkali kita loh yang gak suka mendekat. Ingat lagu lama itu, ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Masih ingat Bapak Ibu? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Itu kita. Tapi Allah selalu ingin hadir dekat dengan kita. Bapak Ibu, itu pengetahuan yang sangat luar biasa. Saat-saat saya merasakan kelemahan, saat-saat saya merasakan ketidakberdayaan, hanya satu yang menghibur saya. Kebenaran ini, bahwa sesungguhnya Allah hadir. Bahkan di saat yang paling sepi dalam hidup saya, yang paling sepi. Bahkan istri saya nggak bisa memahami saya. Anak-anak saya nggak bisa memahami saya. Jemaat tidak bisa memahami hati saya. Tapi Allah selalu hadir dan dekat dengan saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Amin. Di saat mungkin pendetamu ini, saya ini, Ibu Gembala tidak bisa memahami Bapak Ibu Saudara. Allah dekat, Allah ada bersama dengan saudara. Ini hal yang luar biasa. Sejak perjanjian lama, Allah selalu ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya. Melalui tiang awan, melalui tiang api, melalui tabernakel, melalui kehadiran Yesus pada akhirnya. Dia mau hadir secara pribadi saudara. Dan Kristus hadir melalui Natal dalam realitas hidup manusia. Dia menjadi sama dengan kita. Dia masuk dalam keluarga manusia. Ia hidup dalam dunia yang penuh tantangan sama seperti kita. Ia merasakan kelelahan manusia. Dia merasakan penderitaan manusia. Dia merasakan penolakan manusia. Ia bukan hanya Allah yang tahu memerintah, tetapi Allah yang mengalami penderitaan kita. Sehingga kita memiliki imam besar yang dapat memahami kita. Amin. Itulah Ibrani pasal yang kelima. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak mengerti penderitaan kita, tetapi dia yang sangat mengerti karena dia telah mengalami semua pencobaan yang dialami oleh manusia. Makanya kalau ada apa-apa curhatnya sama Yesus, dia ngerti. Dia ngerti. Dia ngerti semua penderitaan kita. Dia tidak lahir di istana tetapi di palungan. Dia tidak tumbuh besar di kemewahan, tetapi dia tumbuh besar di dalam penderitaan, kesederhanaan, anak seorang tukang kayu. Ia tidak terpisah dari dunia, tetapi masuk di dalam dunia, mengalami penderitaan dunia. Dan dia melakukan itu supaya dia bisa bersimpati, berempati terhadap kita. Mengapa kita perlu dia setiap hari? Kan hanya dia yang bisa memahami kita. Allah itu Allah yang sepenuhnya mengerti kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya pun kadang-kadang saya juga stres ya, kok gak ada yang bisa ngertiin saya ya. Tapi saya bersyukur Allah itu mengerti, Allah itu peduli. Saudara, kadang-kadang saya dalam forum-forum rapat gitu ya, orang gak bisa memahami saya. Menjadi konflik. Orang mencat saya begini, begitu, gak bisa begitu. Wah, tapi Allah itu mengerti dan Allah itu membela. Saudara yakinlah bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh posisi kita sekarang, oleh lingkungan kita sekarang, tetapi oleh Allah yang mengerti setiap pergumulan kita. Allah yang diam bersama-sama dengan kita, dan kehadiran Allah itu selalu membawa damai dan pemulihan. Amin. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, damai sejahtera di bumi. Ini bukan sekedar ketenangan suasana, tetapi damai sejahtera di hati. Ada pemulihan yang luar biasa. Saudara, ada kedamaian bagi hati yang gelisah. Ada damai bagi hidup yang kacau. Ada damai di tengah-tengah keluarga yang retak. Ada damai bagi jiwa yang tidak tenang. Ada damai bagi orang yang berdosa karena kasih Allah sangat besar. Ini damai yang sejati yang membuat kita menjadi kuat dan berpengharapan di dalam Yesus. Dan kehadiran Kristus itu berlanjut melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Yohanes 14 ayat 18.
Aku memberikan seorang roh penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita tidak pernah akan kehilangan arah kalau kita menyadari kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah kehilangan kekuatan kalau kita menyadari kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Kristus atau Allah itu datang itu menyatakan kemuliaannya. Wow, ini luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Perhatikan, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika Allah itu datang sebagai manusia, dia tinggal bersama-sama dengan kita, dia itu menyatakan kemuliaannya. Tapi sekali lagi jangan kecewa, karena kemuliaan tidak bicara tentang kemuliaan dunia ini, kemegahan dunia ini, tidak. Kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam pribadi Yesus yang rendah hati. Amin. Saudara senang mendekat Allah yang sombong, Allah yang menghukum, Allah yang kasar, atau suka kepada Allah yang rendah hati? Tentunya Allah yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Lihat, Yesus rendah hati. Selama hidup dia sederhana, dia lemah lembut. Dia datang kepada orang-orang menderita. Dia mendekati orang-orang susah, dia memeluk yang berkebutuhan. Bahkan dia tidak segan-segan menjamah orang yang berpenyakit kusta. Dia tidak datang untuk mencari yang benar, karena memang tidak ada yang benar. Tetapi dia datang untuk mencari orang berdosa, orang yang terhilang. Amin. Ada solidaritas, ada pelayanan. Dari kemuliaan Allah itu datang dalam bentuk kerendahan hati Yesus. Allah menjadi manusia, betapa rendah hatinya dia. Lahir di palungan, betapa rendah hatinya dia. Dibesarkan di keluarga sederhana, betapa rendah hatinya dia. Rela menderita, mati di kayu salib untuk kita, betapa rendah hatinya dia. Saudara, ini kemuliaan yang terindah. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kerendahan hati dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian, kemuliaan Allah terlihat dalam kasih karunia dan kebenaran. Ini luar biasa. Dikatakan dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Karunia artinya dia memeluk orang berdosa. Dia mengampuni dosa. Dia menuntun kepada kebenaran. Dia memulihkan hati yang hancur. Dia menguatkan orang yang lemah. Ini bukan sekedar belas kasihan manusiawi, saudara. Sebab Allah tidak kompromi dengan dosa. Tetapi Allah menyatakan yang benar. Dan dia membenarkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah kemuliaan Allah yang sangat besar. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Kebenaran yang memerdekakan kita. Makanya kenapa saya saya harus memberitakan Yesus. Saya harus memberitakan Injil. Karena disitulah letak kasih dan kebenaran. Amin. Kasih yang memulihkan hidup kita. Kebenaran yang memerdekakan kita. Ini hal yang sangat penting. Kemudian kemuliaannya juga tampak dalam karyanya, saudara. Karya keselamatan yang sangat heran. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia menghibur yang letih lesu. Dia membangkitkan orang mati. Dia memulihkan yang hancur. Dia mengampuni yang berdosa. Itu kemuliaan Yesus. Makanya hanya satu pujian yang bisa kita nyanyikan dalam setiap pergumulan kita. Hanya kita bisa lari kepada Yesus. Amin. Bukan kepada manusia. Dan puncak kemuliaan Allah adalah pada salib dan kebangkitannya.
Tidak ada kemuliaan yang jauh lebih besar daripada kemuliaan seorang yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Disaliblah kemuliaan Allah dinyatakan dengan sepenuhnya. Disalib kebenaran Allah dipuaskan. Disalib dosa manusia dipikul oleh Yesus Kristus. Disalib iblis dikalahkan. Disalib pintu keselamatan terbuka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemuliaan Allah ini memanggil kita untuk percaya dan menyembah Tuhan. Amin. Karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Jangan ada pagi ini yang terus berduka, karena mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang lari menjauh dari Tuhan. Dari sejak dulu polanya seperti itu, manusia itu lari dari Tuhan. Tetapi ketahuilah Tuhan terus mengejar, amin. Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan yang pertama-tama akan mencari, Tuhan akan datang, Tuhan akan menemukan, dan Tuhan akan menyelamatkan. Doakan, jangan putus asa, nantikan Tuhan saja, dan pada waktunya Dia pasti akan bekerja. Jangan ada di antara kita yang sembunyi dari Allah bagi hari ini. Karena Allah mengerti, Allah peduli, amin, amin. Mari kita menyambut Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyembahnya, sebab Natal adalah Allah yang menjumpai kita. Dan Dia menjumpai kita demi keselamatan kita. Sama-sama kita berdiri.